Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaidillah, bisa dipanggil Ubed, dengan NIM 19032110056. Di sini saya akan memenuhi tugas tata niaga produk agribisnis dengan review artikel analisis SCP. Di sini saya mengambil dua analisis, yaitu pada jurnal pertama dan pada jurnal kedua. Judul pada jurnal pertama ini merupakan jurnal pembanding yang di-share oleh Bu Norki dengan judul Analisis Struktur Perilaku dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Terus jurnal kedua dengan judul Analisis Pemasaran Buah Naga di Desa Sungai Kuruk 3, Kecamatan Saruwe, Kabupaten Aceh Temiang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan atau pendahuluan pada jurnal pertama dan jurnal kedua. Nah, di sini pada jurnal pertama tujuannya untuk menganalisis struktur pasar, perilaku pasar, kinerja pasar pada komoditas cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Sedangkan di jurnal kedua, Kecamatan Survei merupakan salah satu kecamatan yang berbeda di Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan penghasil komoditi buah naga. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah sekitarnya, tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pola saluran biaya, margin, dan farmer share pada pemasaran buah naga di Desa Sungai Kuruk 3, Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang, dan untuk menganalisis efisiensi pemasaran buah naga dengan Sungai Kuruk 3, Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang metode penelitian jurnal pertama dan jurnal kedua. Pada jurnal pertama, lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Populasi dalam penelitian ini adalah petani cabai yang berjumlah 30 orang. Terus, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan, yang pertama, margin pemasaran. Yang kedua, farmer share. Sama yang ketiga, efisiensi pemasaran. Sedangkan pada jurnal kedua, lokasi penelitian Kecamatan Suaruai, Kabupaten Aceh Temiang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2018. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yaitu petani buah naga dan populasi pedagang atau lembaga pemasaran. Buah naga terlibat dalam pemasaran buah naga di lokasi penelitian. Pengambilan sampel ditujukan oleh petani buah naga dan lembaga pemasaran buah naga dilakukan dengan metode full sampling, yaitu sensus. Terus metode analisis datanya sama, menggunakan farmer share, margin pemasaran, sama efisiensi pemasaran. Selanjutnya, struktur pasar. Pada jurnal pertama, penelitian ini adalah pasar persaingan tidak sempurna karena struktur pasar duopoli, karena hanya terdapat dua pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Lembaga-lembaga yang terlibat adalah pedagang pengepul, pedagang antar kota, pedagang antar pulau, dan pedagang pengecer. Terdapat 3 jenis saluran pemasaran cabai pada petani cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Saluran pertama terdiri dari petani pedagang, pengepul, pedagang pengecer, dan konsumen. Saluran pemasaran 2 terdiri dari petani pedagang pengepul, antar kota, pedagang pengecer di kota, dan konsumen saluran konsumen. Selanjutnya, saluran pemasaran ketiga terdiri dari petani, pedagang, pengepul, antar pulau, supplier, dan hotel. Sedangkan pada jurnal kedua, pada penelitian ini adalah pasar persaingan sempurna. Populasi dan sampel lembaga pemasaran sebanyak 16 orang, terdiri dari 3 orang pedagang pengepul desa, 5 orang pedagang pengepul kecamatan, dan 8 orang pedagang pengecer. Ada 3 dari jurnal kedua
ada 3 saluran, sama saya kayak jurnal ke-1. Ada 3 saluran pemasaran buah naga di desa Sungai Kuruk 3 Kuruk 3. Saluran pemasaran yang paling banyak digunakan petani adalah saluran pemasaran 3, yaitu sebanyak 13 orang dengan 43,33%, di mana petani langsung menjual buah naganya kepada pedagang pengecer. Selanjutnya, saluran kedua sebanyak 9 orang dengan 30,00%, dan saluran pertama sebanyak 8 orang 20 dengan nilai 26,67%. Selanjutnya, analisis kinerja pemasaran. Pada jurnal pertama, kinerja pasar dalam penelitian meliputi margin pasar, farmer pasar, efisiensi pasar, farmer share, sama menunjukkan besarnya bagian harga yang diterima oleh petani terhadap harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Margin pemasaran pada saluran pemasaran 1 adalah sebesar 3.000 kg per kilogram. Pada saluran pemasaran 2 sebesar 5.000 per kilogram, dan pada saluran pemasaran 3 sebesar 15.000 per kilogram. Besar farmer share pada saluran pemasaran 1 yaitu 86,96%. Saluran pemasaran 2 80,80%, dan saluran pemasaran 3 57,14%, sedangkan efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran 1 sebesar 3,38%, pada saluran pemasaran 2 sebesar 7,15%, dan pada saluran pemasaran 3 sebesar 8,32%. Keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran pada saluran pemasaran 1 sebesar 1,22 per kilogram. Pada saluran pemasaran 2 sebesar 1,400 per kilogram, dan pada pemasaran 3 sebesar 6.339 per kilogram. Sedangkan pada jurnal kedua, kinerja pasar pada penelitian ini meliputi margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran. Margin pemasaran buah naga pada saluran 1 sebesar 7.875 per kilogram. Margin pemasaran pada saluran kedua sebesar 5.000 per kilogram, dan margin pemasaran pada saluran ketiga sebesar 4.683 per kilogram. Sedangkan farmer share pada saluran pertama sebesar 61,3%, saluran 2 sebesar 74,27%, dan saluran 3 sebesar 86,59%. Saluran pemasaran 1 memiliki nilai efisiensi pemasaran sebesar 10,07%, saluran 2 sebesar 10,03%, dan saluran ketiga sebesar 4.056%. Saluran ketiga merupakan saluran pemasaran yang paling efisien karena memiliki nilai efisiensi yang paling kecil dibandingkan saluran 1, saluran 2 di desa Kuruk 3, Kecamatan Seroy, Kabupaten Aceh Temiang. Jadi menurut pendapat saya terdapat perbedaan dan persamaan pada review jurnal yang saya laksanakan. Menurut saya dari review jurnal artikel yang telah saya lakukan terdapat sedikit persamaan, sedikit perbedaan. Yang pertama yang diambil dari jurnal pembanding yaitu analisis struktur perilaku dan kinerja pasar cabai di desa Bayung Gilinial, farmer share dan efisien pemasaran semakin rendah. Semakin rendah margin pemasaran, maka nilai farmer share semakin tinggi dan nilai efisiensi semakin kecil. Sedangkan di jurnal kedua itu persamaannya analisis datanya. Yang pertama margin share sama farmer share dan efisiensi pemasaran. Nah, pada jurnal pertama pemasaran masuk pasar persaingan tidak sempurna, sedangkan pada jurnal kedua masuk persaingan
sempurna. Jadi pada jurnal kedua, margin pemasaran buah naga pada Serdai Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli pada nilai margin pemasaran berpengaruh terhadap aluran 1 sebesar 7.875. Margin pemasaran pada saluran 2 sebesar 5.000 per kilogram. Dan margin pemasaran saluran ketiga sebesar 6.683,33 per kilogram. Farmer share pada saluran 1 sebesar 61,31%, saluran kedua sebesar 74,27%, dan saluran 3 sebesar 86,59%. Saluran pemasaran 1 memiliki nilai efisiensi pemasaran sebesar 10,07%, dan saluran 2 sebesar 10,03%, dan saluran ketiga sebesar 4,56%. Jadi jurnal kedua, saluran ketiga merupakan saluran pemasaran yang paling efisiensi karena memiliki nilai efisiensi yang paling kecil. Sekian dari kami. Apabila ada ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.